Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kakak, abang, bapak, ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di podcast perdana Mbak Neni Susilawati. Selamat, Halo, selamat pagi nih. Kalau di sini selamat pagi ya Mbak. pagi Apa Pablo. kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini dalam kesempatan kurang lebih 30 menit atau mungkin lebih sih lebih tepatnya. Will see. Iya, kita bakal ngomongin soal metode penelitian, terutama kali ini sesinya operasi konsep ya Mbak. Yap. Nah, buat awalan nih kita pemanasan kali ya Mbak buat pertanyaan yang gak terlalu berat. Kita mau coba bedah sebenarnya Mbak setuju atau tidak setuju nih. Kemarin kan aku coba nanya sama teman-teman nih. Kira-kira teman-teman ngelihat operasi konsep itu seperti apa sih? Dan ini adalah 7 pernyataan yang paling sering ku dengar dari Oke. teman-teman. Nah, buat yang pertama, Mbak setuju atau tidak setuju kalau membuat operasionalisasi konsep itu susah? Nggak setuju. Coba kenapa tuh Mbak? Soalnya kalau kita udah mindsetnya susah, jadi susah beneran kan. Oke oke. So I prefer to say challenging sih memang. Jadi memang bikin Oka itu kita singkatnya Oka ya. Oka Oka. itu menantang, tapi justru di situ yang bikin saya selalu happy untuk melakukannya. Jadi kalau terutama untuk penelitian kuantitatif ya, Oka itu jantungnya penelitian. Jadi kalau kita terhadap jantungnya kita sudah mindset kita ini susah ya, itu udah nanti bakal susah semuanya. Nah kita bikin aja nggak kok gampang. Nah sekarang kita akan bahas nih gimana caranya supaya kita tuh merasa itu jadi mudah. Nah kita Oke. breakdown nih di sesi kali ini, gitu ya. So jawabannya adalah nggak susah, gampang. Oke, buat teman-teman gak susah ya buat Oka ya. Nanti caranya gimana? Kita tunggu di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua nih Mbak. Pernyataan yang kedua. Oka adalah yang paling penting dalam penelitian. Yes, itu jawabannya ya. Tadi seperti aku bilang ya, Jantungnya ya. jantungnya penelitian, terutama untuk penelitian dengan paradigma positivis dan post positivis ya. Saya mengatakannya itu adalah Oka itu adalah peta logika ilmiah peneliti. Ya, jadi yes, it's very important. Oke Mbak. Nah, kan Mbak juga sering membimbing skripsi ya Mbak, atau mungkin karya-karya tulis kita lah di keseharian. Buat Mbak sendiri dalam review, apakah memang penelitian mahasiswa sering bermasalah bukan karena teorinya, tapi justru karena okanya? Kalau dia penelitiannya positivis atau post positivis, yes, saya sering menemui permasalahan itu memang di OK-nya. Mungkin mahasiswa itu sudah dia sudah mengumpulkan di bab 2 itu teorinya sudah memadai lah gitu ya. Tetapi ketika teori itu dioperasionalisasikan ke dalam tabel OK, itu mereka banyak yang kesulitan gitu. Jadi misalnya nggak nyambung nih antara teori dengan OK, atau bahkan nggak nyambung antara teori dengan research questionnya. Tapi ada juga saya temui beberapa penelitian, ya biasalah kita nguji skripsi tesis gitu ya. Dia bukan penelitian positivis atau post positivis ya, dia kualitatif gitu ya. Ada juga yang tidak memberikan teori yang memadai gitu ya. Misalnya apa? Judulnya itu implementasi kebijakan bla 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 bla. Tapi saya sudah konfirmasi gitu. Ini sebenarnya kamu arahnya kemana, mau bahas implementasi? Iya Mbak, implementasi. But why nggak ada teori implementasi di bab 2 kamu? Itu pun beberapa saya temui itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita penelitiannya kuantitatif, memang teori biasanya udah cukup ajak ya mereka. Tapi akhirnya pada akhirnya permasalahannya yang belum terlalu terbentuk dengan baik itu adalah di OK-nya. Nah kalau kualitatif kan nggak pakai OK ya. Nah itu sometimes teorinya juga kurang mendukung gitu. Oke Mbak, tadi kan kita juga bahas nih soal kalau kuanti biasanya teorinya udah lebih ajak. Nah kan, nah ini ada nih pernyataan selanjutnya. Lebih baik memakai OK dari peneliti terdahulu daripada membuat OK yang baru. Kalau itu setuju atau tidak setuju Mbak? Saya tidak setuju. Oke. Nah gini, kalau misalnya kita pakai OK dari penelitian terdahulu, ya berarti kan konsepnya sama, variabelnya sama, even kontekstualisasinya kan sama. So pertanyaannya kalau memang sama, novelty-nya apa? Berarti kan nggak ada novelty-nya. Oke. Iya kan? Nah biasanya
kita bisa mungkin mencontek gitu ya penelitian yang terdahulu OK-nya, tapi seharusnya ada perbedaan di bagian indikator dan atau subindikator. Karena indikator dan subindikator itu biasanya kontekstualisasi dari topik risetnya apa. Nah, kalau misalnya memang itu bisa sama persis dengan penelitian sebelumnya, lalu buat apa Anda melakukan penelitian? Kan gitu ya. Seharusnya itu tidak sama, seharusnya gitu. Kecuali mungkin di bagian sampai dimensi lah, it's okay. Tapi kalau sudah indikator, subindikator, mestinya itu tidak sama. Cuman Gitu. Mbak, aku punya ini deh, input di sini. Kan kita tahu kalau misalnya novelty penelitian itu bisa datang dari perbedaan lokus. Dari situ aja udah timbul nih. Bisa jadi orang di Jawa Barat punya perilaku yang berbeda dengan orang di Sumatera Utara. Tapi sampai indikator apakah memang gak harus dibedakan nih sampai indikator. Padahal kita mau mengkaji hal yang sama. Cuman perbedaannya hanya ada di lokus penelitian. Yang mana udah ada dong novelty-nya. Kalau gitu gimana tuh Mbak? Apakah memang harus diubahkah OK-nya? Oke, ini berkembang nih ya. Iya. Jadi mungkin dikembangkan karena misalnya bisa saja secara teori, let's say ini satu konsep ada dia mengandung 5 dimensi. 5 dimensi ini mungkin dia kompatibel lah untuk lokus A. Oke. Nah, and then kita melakukan di lokus B. Ternyata di lokus B itu dimensinya nggak kepake semua. Misalnya cuman kepake 4 gitu ya. Nah, berarti kan ada berbeda lagi. Nah, kemudian kita bicara kontekstualisasi juga ada beberapa, misalnya ada faktor sosial, faktor budaya yang itu melekat pada si lokus itu. Belum tentu dia juga cocok dengan pakai yang sebelumnya. Jadi sebenarnya tapi saya tidak nggak boleh pakai OK penelitian sebelumnya, bukannya nggak boleh, tapi silakan dilihat. Tetapi sebaiknya Anda pun punya kebaruan di OK tersebut yang benar-benar memang dia unik dan dia proper untuk penelitiannya dia sendiri gitu. Jadi memang harus dikontekstualisasi ya Mbak dengan penelitiannya seperti apa? Ya, nah kontekstualisasi itu adalah part yang quite difficult, yang itu suka mahasiswa itu mungkin karena keterbatasan waktu ya, kan suka kadang ya kejar tayang gitu ya. Jadi dia nggak melakukan kontekstualisasi itu, padahal itu sebenarnya yang paling penting, itu yang ciri khasnya dia sebenarnya di situ. Itu yang suka untuk membangun skip. novelty-nya dia ya Mbak? Yes betul gitu. Oke. Nah sebenarnya ini menarik, tapi ada pertanyaannya di bawah, jadi nanti ya kita bahas lagi ya. Nah untuk pernyataan selanjutnya, OK itu harus saklek dari sumber rujukan tanpa interpretasi peneliti. Kalau gitu gimana Mbak? No, jadi rujukan, jadi pertama syarat pertamanya memang tetap harus ada rujukan ya, karena kan kita kalau OK berarti kuantitatif berarti kan kita berangkat dari teori gitu kan ya. Nah tetap harus ada rujukan, cuma referensi itu bahkan mungkin beberapa teori itu berhenti di dimensi. Nah tapi ketika kita butuh indikator, wah ini belum ada referensi yang memadai nih, indikatornya apa aja gitu. Belum tentu semua teori itu sudah memadai sampai di level indikator. Nah di momen itulah kita mesti menggali dengan pemikiran kita sendiri gitu. Jadi memang tahap awal sedapat mungkin kita dapat referensi untuk bisa membangun indikator. Tetapi kalau misalnya nggak ada, bukan berarti menyerah. Ya sudah, kita bangun dari pemahaman yang ada. Nah makanya kenapa kadang bisa juga kita melakukan semacam pre-research gitu ya. Jadi untuk membangun suatu instrumen, kita seperti wawancara mendalam dulu. Dari situ kita dapetin tuh faktor-faktornya apa, dan kita bisa ambil buat jadi bahan kita buat jadi menyusun indikator itu. Nah jadi tidak terlepas dari interpretasi peneliti itu tetap, karena tadi bagian kontekstualisasi itu kan yang paling paham si penelitinya gitu. Tapi memang di awal harus berdasarkan referensi, benar. Tapi ketika referensinya tidak ada, bukan berarti kita lepas gitu aja. Tetap kita gunakan kemampuan kita untuk menalar ini, membangunnya seperti apa indikatornya. Apalagi kalau sudah main ke subindikator. Oke Mbak. Jadi sebenarnya pertama kita lakukan pre-research dulu ya Mbak. Kita kumpulkan rujukan. Benar, pre-research itu jadi rujukan kalau memadai kan tinggal dipakai gitu ya, tinggal kita breakdown aja. Tapi kalau misalnya ternyata referensinya tidak memadai, kita bisa semacam pre-research, kita wawancara ke para ahli, ke akademisi untuk membangun indikator itu. Oke Mbak. Nah jadi karena tadi kita ngomongin kontekstualisasi ya Mbak, ada pernyataan nih, OK akan selalu dipengaruhi oleh bias peneliti. Oh no. Gimana tuh Mbak? Kan kalau OK itu kuantitatif. Okay. Kalau kuantitatif dari kita lihat dari para asumsi dasar
hakikat dasar manusianya kan kalau kuantitatif itu kan objektif, Bebas bebas nilai. nilai. That's the word, bebas nilai. Nah ketika bebas nilai maka berarti harusnya nggak ada bias gitu. Jadi kalau ada bias berarti dia close to subjektif, berarti dia ke arah kualitatif, maka nggak perlu oka kan gitu. Oke, soalnya sebenarnya para mahasiswa berpikir oke, kita kan mengembangkan indikator sampai subindikator bisa jadi dari yang tadi Mbak kita kembangkan dari interpretasi penulis. Kalau misalnya nggak ada nih di teorinya, makanya beberapa teman saya itu bilang, oh ini sangat dipengaruhi peneliti juga nih. Oh ya, saya sih nggak setuju kalau dibilang sangat dipengaruhi ya. Mungkin slightly dipengaruhi, oke, tapi jangan sangat dipengaruhi. Karena kan tadi ketika membentuk indikator yang belum memadai itu, kita juga kan meminta pendapat ahli akademik, pre-research tadi loh. Nah itu kan salah satu cara kita untuk triangulasi. Apakah ketika kita menginterpretasi, interpretasi kita udah benar apa belum? Nah kalau ternyata interpretasi kita didukung oleh pendapat para ahli kan berarti kan kita nggak bias dong. Karena yang the other also say the so gitu, juga mengatakan hal demikian gitu kan, agreementnya terbentuk. Oke Mbak, nah sejauh ini itu dulu buat pertanyaan setuju atau tidak setuju. Kita bakal ke pertanyaan yang lebih dalam Mbak. Banyak ya pertanyaan. Betul, ada sekian pertanyaan lah. Kan Pablo lagi skripsi nih. Iya, sebenarnya ini pertanyaanku sendiri sih Mbak, buat aku menulis bab 2 aku. Nah, aku boleh tolong dijelaskan dulu nggak ya Mbak, kira-kira sebenarnya bagaimana Mbak mengartikan oka? How do you define oka itself? Oka ya operasionalisasi konsep, bagaimana kita mengelaborasi, menurunkan konsep agar konsep itu pada akhirnya bisa digunakan untuk mengukur suatu fenomena gitu. Nah, apa namanya? Iya, jadi kan kalau kita di bab 2 itu kan sebatas konseptualisasi gitu ya. Kita what people say about this concept gitu di situ. Tapi kemudian jadi gini, sebenarnya filosofinya kenapa sih butuh oka gitu ya? Terutama di riset sosial. Riset sosial itu kan banyak konsep-konsep yang memiliki tingkat abstraksi sangat tinggi. Ya, misalnya apa? Kesejahteraan, ya kan? Cinta misalnya gitu ya. Apa keadilan gitu. Itu kan misalnya gini, sejahtera menurut Pablo deh apa? Sejahtera menurutku punya uang banyak. Punya uang banyak, oke. Saya selalu nih kalau ada di kelas saya pasti tanya apa sejahtera menurut kamu? Nah, atau apa yang paling gampang ya cinta deh. What is love for you gitu kan. Satu kelas itu kan 40 orang. Saya pasti menemukan variasi jawaban itu dari 40 itu bisa terbentuk 25 sampai 30 jawaban yang berbeda, ya kan? Karena apa? Cinta itu konsep yang abstraksinya tinggi gitu. Nah, sama kesejahteraan juga demikian. Kalau tadi Pablo bilang sejahtera itu punya uang banyak, belum tentu orang lain berpikir demikian loh. Orang lain bisa saja yang penting saya bisa makan sehari 3 kali sehari 3 kali, bisa ada tempat tinggal, punya pakaian yang layak dan saya merasa bahagia, itu cukup. Ada yang bisa bilang begitu. Ada juga yang mengatakan saya baru mengatakan saya sejahtera kalau saya sudah punya mobil merek tertentu yang harganya misalnya di atas setengah M gitu ya, punya rumah properti bernilai berapa M misalnya gitu ya, terus bisa sekolah sampai S2 S3 misalnya. Orang bisa beda-beda definisinya. Nah, ketika kita membahas suatu fenomena, suatu konsep yang tingkat abstraksinya tinggi, maka kita mesti memastikan apa yang ada di kepala kita sebagai peneliti dengan yang pembaca pahami atas konsep tersebut itu sama, ada di pemahaman yang sama. We are in the same level of understanding gitu. Nah itu walaupun jadi ketika nanti ternyata hasil riset kita hasilnya begini, tinggi, sedang, rendah. Kalau ada orang yang komplain, enggak hasil riset harusnya tingkat kemiskinannya rendah kok daerah ini, loh dia nggak bisa nyalahin sepanjang kita sudah menyajikan dalam riset ini kita memberikan operasionalisasi konsepnya seperti ini. So the definition of kemiskinan tuh seperti ini, definisi of kejahatan tuh seperti ini. Nah dia harus ketika hasilnya seperti ini, maka ya tidak bisa dikatakan salah riset kita. Makanya kan pernah kan ada suatu dulu kapan ya ketika
masih pilkada ya, pilkada DKI gitu. Ada dua kubu kan, kubu A sama kubu B gitu ya. Kubu sama-sama meneliti tentang tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Oh ya, saya juga pernah lihat Ya itu kan, beritanya. yang satu bilangnya tingkat kemiskinannya masih tinggi, yang satu bilang tingkat kemiskinannya sedang gitu ya. Pokoknya mereka berbeda gitu. Beda hasil. Kok bisa beda? Padahal kan lokusnya sama-sama Jakarta gitu. Ternyata pas dilihat apa yang berbeda, mereka menggunakan teori yang berbeda. Mereka menggunakan indikator yang berbeda. Let's say yang si A dia bisa dapat kemiskinan tinggi karena dia menggunakan 10 indikator, 10 indikator yang cukup detail. Nah, yang satu indikator cuma 5 misalnya gitu. Makanya dia hasilnya nggak terlalu ini, jadi sedang. Nah, apakah kita katakan si A sama si B itu siapa yang salah? Misalnya si A yang salah, nggak bisa. Mereka sama-sama konsisten dengan teorinya, Teori yang dengan dipakai. metodenya, maka nggak bisa dikatakan salah. Hanya saja memang berdasarkan teori ini hasilnya tinggi, berdasarkan teori yang itu indikator yang itu hasilnya rendah. Nah, semua itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itulah gunanya dari Oka adalah kita berusaha untuk mencapai pemahaman yang sama antara penulis dengan pembaca akan suatu konsep yang dibedah di dalam riset itu. Oke Mbak. Gitu. Nah kan kita pakai Oka ini buat menyamakan pemahaman dulu kan Mbak. Terus tadi ternyata ada pernyataan nih kalau misalnya nggak semua penelitian butuh Oka, gitu kan Mbak. Nah apa boleh tolong dielaborasi tuh Mbak soal sebenarnya penelitian seperti apa sih yang butuh Oka, penelitian apa yang tidak butuh Oka dan kenapa demikian? Oke, kita kembali ke paradigma ya. Paradigma kan ada positivis, postpositivis, interpretif, konstruktivis gitu ya. Yang paling gampangnya kalau kita paradigmanya positivis dan postpositivis itu butuh Oka. Nah, kalau yang selain itu sebenarnya tidak butuh Oka. Tapi walaupun nggak butuh Oka, tapi jangan sampai kayak teori nggak penting, nggak juga. Tetap di bab 2-nya di bagian teorinya itu mesti clear lah sama tadi menyamakan pemahaman mengenai suatu konsep tetap ada. Nah, tapi kan tidak butuh Oka karena apa? Kalau interpretif itu kan kita membangun mencari pemaknaan, membangun. Jadi di situ kita membangun definisinya dari situ, dari data, dari makna yang ada di kepala masing-masing narasumber gitu ya. Nah, jadi tapi kalau positivis sama postpositivis itu butuh Oka karena tadi apa? Kita benar-benar berangkat dari teori dan teori itu dielaborasi. Nah, cuma mungkin beda nih kalau positivis itu dia butuh Oka yang kompleks, maksudnya bukan kompleks, yang lengkap gitu ya. Jadi kan kolomnya tuh ada konsep, variabel, kategori, dimensi, indikator, subindikator, skala, itu lengkap tuh. Tapi kalau postpositivis karena tidak berusaha mencari suatu penilaian atas kategori tertentu, ada kolom yang bisa di take out, misalnya apa? Kategori itu nggak perlu, skala juga nggak perlu. Tapi tetap dimensi, variabel, indikator atau subindikator tetap ada. Gitu. Oke Mbak, tadi kan Mbak dari sempat spill nih Mbak, ada banyak nih kan isiannya dari Oka, dari konsep, variabel, kategori, dimensi, indikator, subindikator. Nah dalam beberapa penelitian yang Mbak pas aku lagi coba cari-cari buat skripsiku juga nih, ada beberapa yang Okanya itu sampai di indikator, ada yang Okanya sampai di subindikator, dan aku lumayan bingung nih sebenarnya kapan sih aku harus berhenti di indikator, kapan aku harus terus melanjutkan sampai membangun subindikator. Oke, biasanya kalau tergantung dari teori. Nah, kalau kita kita menggunakan teori sebagai base analysis yang teorinya cukup besar, cukup ajak, dan teori yang sudah terbangun cukup lama ya, bukan teori baru. Nah, sehingga sudah cukup berkembang banyak tuh dimensinya, jadi dia multidimensional gitu ya. Nah, itu kita lihat nih, jadi misalnya contoh dia kesejahteraan gitu ya. Kesejahteraan itu konsepnya, variabelnya apa? Tingkat kesejahteraan, ya kan? Let's say kategorinya kita pakai tinggi, sedang, rendah, ya kan? Nah, kesejahteraan ternyata dia punya dimensinya apa? Ada dimensi ekonomi, sosiologis, and psychologis, ya kan? Nah, sekarang itu kan dimensi tuh. Kalau kita turunin ke indikator, kalau dimensi ekonomi berarti apa? Misalnya dilihat dari stabilitas pendapatan sama kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu indikator kan. Nah, sekarang kalau kita bicara, coba kalau Pablo melihat stabilitas pendapatan, itu sudah cukup operasional atau masih konsep yang tinggi abstraksinya? Masih tinggi sih Masih Mbak. cukup tinggi kan. Bisa jadi setiap orang bisa
bisa beda-beda pemahaman apa yang dimaksud dengan stabilitas pendapatan. Nah, ketika masih butuh elaborasi, si indikator itu butuh elaborasi, maka itulah dikatakan butuh subindikator. Misal apa? Dari indikator stabilitas pendapatan, kita subindikatornya misal ya, memperoleh pendapatan yang rutin setiap bulannya, itu pertama. Kemudian sumber pendapatan tidak berubah-ubah. Jadi dia settle gitu ya. Kemudian tidak terlalu terpengaruhi oleh inflasi. Nah, contohnya gitu. Nah, artinya dari satu indikator stabilitas pendapatan udah beranak berapa betul? 3 kan? 3. Dan itu tiga-tiganya kan beda kan? Gitu. Nah, disitulah. Nah, makanya peran peneliti itu sangat penting juga untuk bisa mengkontekstualisasikan tadi gitu. Ada juga yang menurut saya stabilitas pendapatan orang udah bisa paham semua kok, sama ya kalau peneliti berpendapat demikian, apa nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi nanti pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas datanya dia. Kan semakin kita clear ya, what do you mean about income stability itu ya, ketika kita menganalisis kan ternyata dia berdasarkan 3 ini kan akan lebih enak ya menganalisisnya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi jadi kalau kita memang dari awal kita menggunakan teori yang cukup besar, cukup gemuk teorinya, banyak orang yang sudah mengelaborasi dan sudah cukup ajak, dan ternyata memang kita temui dia dimensinya ada banyak, kemudian indikatornya juga masih cukup konsep yang besar juga, maka disitulah kita butuh subindikator gitu. Oke, ini Mbak mungkin berkembang sedikit ya. Nah, tadi kan Mbak bilang ada stabilitas, kita ngomongin stabilitas ekonomi nih. Terus ada mau diturunkan ke 3 subindikator. Saya tiba-tiba kepikiran, kan nanti saat kita melakukan penelitian, kita bisa ngebuat kuesioner untuk menjawab kita pasti dong ngebuat kuesioner untuk menjawab yang dimaksud dengan indikator itu. Apakah si subindikator itu tidak bisa disubstitusi oleh pertanyaan penelitian saja? Apakah memang harus atau lebih baik dikembangkan ke subindikator di bagian OK-nya instead of putting the details in the questions itself? Ketika kita berarti kan menyusun instrumen atau dalam ini kuesioner ya, itu kan kita bisa lakukan setelah OK kita udah settle ya, udah fix nih, udah firm. Nah, misal tadi ya, indikator stabilitas pendapatan, subindikatornya memperoleh pendapatan rutin setiap bulan, ya kan. Nah, ketika itu dia diturunkan ke dalam kuesioner, ada tergantung mahasiswanya nih. Bisa juga mahasiswa tinggal bertanya aja. Jadi yang diturunkan itu kan subindikatornya kan, bukan indikator, tapi subindikatornya. Pertanyaannya misalnya, apakah Anda memiliki penghasilan rutin setiap bulan? Itu bisa. Jadi seolah kayak kok mirip ya pertanyaan dengan subindikator. Itu bisa begitu. Tapi kalau kamu mau lebih transparan dan dapat mempertanggungjawabkan data, sebenarnya kamu bisa elaborasi lagi di kuesioner. Misalnya gini, berapa penghasilan Anda per bulan? Sekian. Apakah penghasilan Anda memiliki nominal yang sama setiap bulannya? Terus jadi sebenarnya dari tadi menerima penghasilan rutin setiap bulan itu pun bisa dielaborasi lagi, dan itulah nanti tempatnya di pertanyaan. Karena kalau ditempatin di subindikator lagi jadinya sub-indikator jadi panjang banget. Tapi ada loh, saya pernah lihat penelitian yang ada sub-indikator, ada diturunkan lagi subindikatornya. Yes, karena apa? Dia memang teorinya sebesar itu ya teorinya gitu ya. Nah, tapi maksud saya mungkin kalau buat level S1 ya subindikator aja, tapi nanti itu bisa dielaborasi lagi. Nah, cuman kadang yang saya suka temui gitu permasalahannya, mahasiswa tuh dalam skripsinya itu tidak seelaboratif itu gitu loh. Sometimes bahkan dia indikatornya nih ada 3 misalnya. Ya udah, pertanyaan penelitiannya juga pertanyaan dalam questionnya juga cuma 3 gitu loh. Padahal tuh sebenarnya masih bisa dielaborasi. Bahkan kan ada yang istilahnya cross check question, ya kan? Ketika kita ada beberapa pertanyaan yang kita cross check nih, bener nggak sih dia jawabnya ini bakal ngasal nggak sih gitu. Ya, ada cross check question, itu kan juga bisa dibedah lagi gitu. Gitu. Sebenarnya ini menarik sih, soalnya saya selama ini kepikirannya sepas kita juga ngerjain penelitian di kelas ya Mbak, saya selalu kepikiran kan kita banyak nih yang langsung tercermin subindikatornya apa, dibuat langsung ke dalam kalimat tanya. Makanya sebenarnya saya selama ini bertanya-tanya,
kenapa nggak indikator langsung aja dikembangin ke pertanyaan di kuesioner? Ternyata itu ya jawabannya, karena supaya sub indikatornya ini bisa jadi lebih digali lagi atau mungkin Iya. ditambahin cross check questions Iya. gitu-gitu. Kalau misalnya mau dari indikator udah cukup, kalaupun dia ada sub indikator jadiin pertanyaan aja misalnya gitu. Kamu bisa melakukan itu, tapi artinya kamu ketika nanti dianalisis bab 4 analisis, kamu jadinya tidak punya semacam kerangka how to analyze your result gitu, ngerti gak sih? Tapi kalau kamu sudah punya ini indikator dalam menganalisis tuh kamu seperti udah punya kerangkanya, udah rapih gitu. Makanya tadi saya katakan di awal, Oka itu seperti peta logika ilmiahnya si peneliti gitu. Jadi memang si stabilitas pendapatan tadi dibangun oleh subindikator A, B, C gitu ya, nanti kita pakai buat analisis bab 4-nya. Bener. Oke. Memutuskan apakah saya segemuk itu konsepnya, indikator subindikatornya, atau saya simpel aja juga bisa, itu kembali. Jadi apapun yang peneliti decide gitu ya, tentukan, itu nanti akan berimpact pada hasil analisisnya dia. Kan kita maunya kalau peneliti itu hasil kita ya detail, transparan, sesuai dengan kaidah gitu ya. Jadi mau bagaimanapun orang membedah atau mau tanya, kita bisa jawab gitu, karena datanya tuh udah sedetail itu gitu. Makanya kita kembali lagi ke kontekstualisasi ya Mbak. Balik lagi tergantung penelitinya, dilihat lagi nih mau meneliti yang mana dan apakah menggunakan teori yang gemuk sehingga perlu dijabarkan sampai sub indikator atau bahkan sub indikator. Iya, ada tuh, saya pernah ketemu tuh. Tapi memang dia penelitian yang besar ya, bukan penelitian skripsi ya, bukan. Dia seperti memang kelompok riset aja gitu. Jadi makanya sebesar itu. Nanti skripsi saya disederhanakan saja. Yang penting lulus. Betul, setuju Mbak. Nah, kita coba tarik garis mundur dulu nih Mbak. Kita kan tadi udah bahas subindikator, padahal ada nih yang menarik soal kategori. Saya mau nanya soal kategori. Kategori kan ada yang tinggi, sedang, rendah. Ada yang 3, ada yang 5. Nah, kalau menurut Mbak, kapan kita pakai yang 3, kapan kita pakai yang 5? Gitu. Oke, jadi gini. Kembali ke teori. Jadi misal tadi kesejahteraan ya. Apakah tingkat kesejahteraan itu sudah punya teori yang memadai sampai ke level kategori? Nah, ternyata ada. Kita bisa lihat tuh di dokumennya WHO atau dokumennya OECD. Ketika suatu negara itu dikatakan bagaimana suatu negara diklasifikasi gitu kan, klasifikasi kan. Di WHO itu kalau nggak salah ada 3 kan, tetap 3, tinggi, sedang, rendah untuk yang bagian kesejahteraan mental and psychologist-nya. Lupa mental dan apa gitu ya. Nah, tapi dia ada tuh bagian kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup dia bagi 3 lagi, satisfied, neutral, and dissatisfied gitu. Nah, kalau memang konsep itu secara teorinya kita sudah temukan ada teori yang bahas sampai kategori, kita bisa pakai itu. Jadi nggak usah ngide gitu ya, udah pakai aja yang ada. Apalagi kalau kita memang setuju. Kecuali memang kita merasa nggak deh, 3 kategori ini nggak cukup deh, kita butuhnya 5 kategori misalnya gitu. Ya you can do composite gitu. Misalnya kamu bisa create aja kategori yang sangat barunya. Tinggi, sangat rendah. Betul, justru itu kan jadi novelty juga. Tapi harus disertai dengan argumen, harus datanya. Kita bisa menunjukkan justifikasi kenapa kita membentuk kategori tersebut gitu ya. Nah, kayak jadi itu pertama. Kita pakai teori. Nah, tapi masalahnya tidak semua teori itu sudah dibahas sampai ke level kategorisasi. Nah, ada juga yang teorinya tuh cuma jelasin definisi, cuma jelasin dimensi, tapi nggak ada yang jelasin sampai kategori. Nah, maka cara kedua adalah ya kita gunakan pakai kuartil atau apa, kalau tri itu saya lupa lagi namanya. Jadi misalnya kita bikin aja, kita mau bikin 3 kategori aja, tinggi, sedang, rendah. Ya sudah, dari nilai total kita bagi 3, range-nya kita tentukan gitu. Atau kalau kita bikin, kayak saya butuh ada 4 klasifikasi deh, kuartil misalnya gitu. Kita bikin 4 kategori, total skor kita bagi 4, kita tentukan skornya. Bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi is it safe Mbak to say bisa jadi diskresi penelitian ini diterapkan di pemilihan kategorinya? Betul, bisa. Nah, tapi kembali ketika kita namanya indeks komposit, ketika kita menentukan sendiri kategorinya, kita harus jelaskan
kenapa kita membentuk 3 kategori itu misalnya, atau 4 kategori tersebut, kemudian skornya itu intervalnya bagaimana and why, kenapa kita menentukan interval seperti itu. Nah itu nanti akan kembali ke apa, indikator dan subindikator, akan kembali ke situ. Misalnya gini, belum tentu loh empat skala itu, misal 100 bagi 4 kan 25 belum tentu loh 25 bisa juga ketika si subindikatornya lebih besar atau lebih banyak di satu kelompok atau dimensi tertentu, bisa saja kategori A mungkin range-nya 20, kategori B range-nya 40. Bisa, kenapa? Karena di kategori B itu dia penghitungan skor untuk indikatornya mungkin lebih banyak, bisa juga. Jadi semua intinya dijelasin di bagian metodologinya, metode penelitiannya, kenapa kita membentuk teori tersebut, kategori tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk memberikan diskusi penelitian di bagian kategori ini, kita perlu lihat dulu ya Mbak, komponen-komponen penyusun dari teori yang hendak kita pakai. Apakah dia bisa cukup diukur dengan 3 kategori atau perlu 4 atau bahkan perlu 5? Iya. Jangan lupa dukung pendapat kamu dengan jurnal-jurnal gitu kan ya. Jadi ternyata jadi harus ada referensinya. Jadi ada justifikasi ilmiah dan juga disertai dengan referensinya. Ternyata kalau ada penelitian serupa nih tentang ini, dia juga pakainya ini. Istilahnya praktik kita membentuk kategori tersebut, misalnya 4 atau 5, itu accepted secara global, oleh accepted untuk praktik di akademisi yang lainnya. Makanya kita dukung juga dengan jurnal-jurnal lainnya gitu. To be honest, this is quite heavy. Jadi ini agak intermezzo sedikit sih. Kalau misalnya dari aku nih Mbak rasa lebih baik ya udah cari aja yang kategorinya ada, atau nggak apa-apa dicoba kembangin dulu? Ya it depends kan, depends on the research question. Terus research questionnya dibedah pakai teori apa, it depends on the teori lagi balik gitu. Ya, kalau saya nih teorinya udah ada, udah juga dia bahas sampai ke level kategorisasi dan klasifikasi, ngapain saya bentuk-bentuk baru, pakai aja yang udah ada gitu kalau saya ya. Tapi kan, dan kembali juga apakah memang konteks riset kita satisfied nggak dengan kategori yang itu, kan kembali ke peneliti satisfied nggak dengan yang ada gitu loh. Nggak satisfied, saya butuh yang modifikasi. Kan penelitian itu kan memang kalau nggak verifikasi, falsifikasi, modifikasi. Kalau kita ternyata mau modified menjadi lebih beragam kategorinya, nggak masalah dong gitu. Yang penting semuanya itu transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Saya satisfied sih Mbak dengan 3. Jadi masih kita bimbingkan 3 kategori aja Mbak. Nah buat ini Mbak, bahasan soal konsep sama variabel. Nah dalam penelitian kelas kita kemarin, atau mungkin di beberapa penelitian yang saya cek, itu Mbak di bagian konsep sama variabel itu cenderung mirip. Malah cuman perbedaannya dari kata tingkat, udah gitu aja. Tinggal konsepnya apa, tambahin kata tingkat, udah itu jadi variabel. Nah apakah memang, is it safe to say yes, it is the same thing, you just have to add 1 or 2 words, atau it's a different thing? It's different of course. Konsep adalah gambaran tentang segala sesuatu. Konsep is the idea, ya kan. Nah tapi kalau cuma sampai di konsep, belum jelas apa yang mau diukur. Nah makanya turun 1 tingkat, namanya variabel. Variabel itu adalah konsep yang memiliki variasi nilai atau atribut. Jadi kalau kamu tadi sebutin misalnya konsepnya kesejahteraan, variabelnya apa? Tingkat kesejahteraan. Iya benar, memang ada atributnya, ada embel-embel kata di depannya si konsep itu. Nah tapi kita nggak bisa bilang bahwa termnya konsep itu pasti sama dengan termnya variabel. Enggak. Justru sebenarnya mungkin nggak banyak sih yang sama. Misalnya kalau yang sama itu memang agak aneh, kalau tambahin atribusi nilai gitu akan aneh gitu. Misalnya apa yang sama itu persepsi, konsepnya persepsi, variabelnya apa? Persepsi juga kan? Agak aneh, tingkat persepsi enggak masuk juga kan? Atau sikap, nah konsepnya sikap, variabelnya ya sikap juga, nggak ada tuh jenis sikapnya tuh aneh ya, tingkat sikap enggak gitu, bentuk sikap not really gitu kan ya. Nah tapi nggak banyak kok yang kayak gitu. Nah jadi memang sebenarnya teman-teman itu harus bisa membedakan konsep itu, konsep dan variabel itu bedanya apa gitu ya. Jadi contoh paling gampang deh, untuk saya selalu kasih exercise ini, konsepnya apa? Meja itu apa sih? Kan gambaran akan suatu benda gitu kan ya.
Tapi kalau kamu cuma bilang saya mau riset tentang apa? Mau riset tentang meja. Kalau kamu bilang saya mau riset tentang meja, orang tuh punya bayangan nggak sih? Clear nggak sih bayangannya riset tentang meja ini apanya nih? Tapi kalau kita turunin nih misalnya, saya mau riset tentang harga meja per decade misalnya gitu ya, per dekade gitu ya, kan lebih jelas. Nah, suatu penelitian itu di judulnya sebaiknya sudah merefleksikan di tingkat variabel. Nah, sebentar. Jadi gini, oke, saya agak ini, jadi biar agak runut gitu ya. Konsep meja, variabelnya tuh apa? Bisa bisa warna meja, Bentuk. bahan meja, bentuk meja, harga meja, bisa macam-macam. Nah, bisa apa namanya? Ya tadilah yang gampang lah, misal atau lagi bunga. Bunga konsepnya apa? Bisa warna bunga, aroma bunga, jenis bunga, harga bunga gitu kan ya. Nah, itu variabel. Jadi sudah terlihat jelas atribut atau nilainya, variasi nilainya tuh variabel. Nah, peneliti pemula ya, kan kalau masuk skrips itu kan berarti kan peneliti pemula biasanya. Apa namanya, di judul itu di levelnya konsep, suka ada gitu. Jadi variabelnya tuh nggak muncul gitu loh. Sehingga kita ketika baca judulnya bingung, ini sebenarnya mau riset tentang apa ya? Oke, tentang kesejahteraan. Apanya kesejahteraan? Tentang kepatuhan pajak. Iya, apanya kepatuhan pajak? Mesti clear gitu. Kecuali memang kita mau melakukan riset yang itu risetnya itu pertanyaannya itu cukup banyak, cukup kompleks. Nah, sehingga kalau let's say nih RQ kita tuh ada 6 misalnya ya. Ada 6, dia ambisius banget itu ya RQ dia 6 karena memang dia banyak yang mau dibahas gitu. Nah, 6 ini mengandung konsep mengandung variabel yang ini kalau dijadiin dalam satu kalimat judul lebih dari 20 kata gitu ya. Nah, maka nggak apa-apa di judulnya itu mungkin di tatanan konsep. Contoh di riset PMPA Fiskal A, itu kan kita bicara apa? Digital Trust and Voluntary Tax Compliance dalam implementasi core tax. Nah, itu kan masih level konsep kan? Belum level variabel kan? Menurut saya itu masih acceptable karena apa? RQ-nya memang sekompleks itu gitu. Tapi kalau RQ-nya aja misalnya cuma 1 atau cuma 2 atau maksimal 3, yang mana itu masih bisa dibungkus dalam satu judul yang clear variabelnya, maka masukin di level variabel gitu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya analogi gampangnya kalau masih susah bedain ya apa sih bedanya konsep sama variabel, pakai tadi aja contoh bunga, meja itu paling gampang itu. Jadi ini pengakuan dosa juga ya Mbak, aku dan teman-teman selama ini mikirnya konsep tambahin kata tingkat udah jadi variabel. Ya, padahal not always tingkat ya gitu. Tapi tingkat memang salah satu yang kalau dalam konteks itu sering dipakai, tapi ya nggak selalu. Bisa bentuk, bisa kayak kebijakan lah. Konsepnya apa? Kebijakan. Variabelnya apa aja coba? Bisa formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, ya kan? Nah, itu dari variabel itu namanya. Itu kalau kita bicara yang lebih abstraksi tinggi ya, tadi contohnya kebijakan. Atau apa namanya? Kepatuhan pajak. Itu kan konsep. Variabelnya apa? Tingkat kepatuhan pajak, bentuk kepatuhan pajak, ya kan? Apalagi ya banyak lah, jadi bahas itu tadi ya. Jadi teman-teman jangan selalu tingkat ya karena nggak selamanya soal tingkat nih variabel. Oke Mbak, kita udah bahas nih konsep, variabel, kategori. Ada satu hal yang menurut saya menarik di bagian dimensi. Jadi kan ada beberapa teori yang memang dimensinya itu banyak banget. Bisa sampai 10, bisa 8, 5. Ada 10, ada yang sampai sekian banyak dimensi, tapi ada beberapa peneliti yang memang mungkin gak memerlukan seluruh dimensi itu. Dalam artian memang dia hanya mengkaji sedikit atau mungkin mengkaji suatu aspek saja. Apakah memang itu diperbolehkan untuk teori yang sama nih, tapi peneliti melakukan diskresi dia sendiri dan mengeluarkan beberapa dimensi? Oke, boleh. Jawabannya boleh. Jadi apa namanya? Boleh mereduksi dimensi dengan 2 syarat. Yang pertama harus disertai dengan justifikasi ilmiah,
terkait dengan kontekstualisasi penelitiannya. Yang kedua, upayakan sedapat mungkin mendapatkan referensi yang serupa bahwa penelitian lain itu juga ada yang mereduksi dimensinya seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya ya, ada hal yang lain yang maksudnya gini, ketika kita mereduksi dimensinya, jangan sampai mengurangi makna inti dari si konsep tersebut gitu. Makna intinya kalau misalnya nih, kalau di teorinya TAM, teknologi acceptance model, itu kan ada berapa namanya, ada banyak ya dimensinya. Tapi sebenarnya di beberapa di literatur induknya itu mengatakan sebenarnya dia dimensi core-nya itu cuma 2, apa Kurang tahu. PU sama PU gitulah. Nah, jadi ketika 4 dimensi lainnya tuh nggak dipakai, kayak attitude dan segala macam, it's okay gitu loh. Nah, jadi apa namanya, yang penting tadi ya, pertama tidak mengubah makna asli, makna inti dari teori tersebut. Yang kedua, ada justifikasi ilmiahnya, tadi kembali ke kontekstualisasi penelitian gitu ya. Kalau memang dimensi itu nggak relate, nggak relevan dengan lokus kita ya, atau objek penelitian kita, ya buat apa dikaji gitu kan ya. Yang ketiga, harus upayakan cari referensi. Jadi memang ada penelitian lain di jurnal ini, dia juga hanya pakai 2 dimensi dari 4 dimensi misalnya, tetap bisa menghasilkan penelitian yang tidak mengaburkan konsep aslinya dia gitu. So itu jadi kita cari teman gitu, kayak cari pendukung, cari data dukungan gitu. Itu nggak apa-apa. Cuman saya sedikit bingung nih Mbak, kalau misalnya nih kita kan mau pakai kontekstualisasi penelitian kan, yang tadi saya bilang lokus dan segala macamnya itu, terus ternyata belum ketemu nih teman kita yang juga mengatakan ya udah nggak usah pakai 10 dimensi, pakai 6 aja. Apakah berarti kita wajib melakukan penelitian dulu untuk membuktikan tidak masalah mereduksi dimensi, atau nggak apa-apa kita kasih tahu aja di penelitian kita langsung, di penelitian yang memang kita kaji, peneliti mengurangi dimensi A, B, C, D gara-gara meneliti aspek EFG gitu. Ya kan selalu ada awal untuk segalanya ya. Yes. Jadi kalau misalnya benar nggak ketemu, tapi pastikan emang udah benar-benar nggak ketemu. Karena manusia tuh suka gitu, bilang nggak ketemu padahal Sebenarnya ada, cuma nyarinya aja nggak teliti gitu. Jadi tetap aja dosennya yang harus ini loh ada gitu loh. Jadi tapi kalau memang benar-benar pastikan nggak ada, ya it's okay menurut saya. Yang penting tadi kamu memberikan justifikasi yang kuat bahwa memang kita hanya pakai sebagian dari seluruhnya, dan pastikan tidak mengurangi makna teori intinya tadi. Gitu. Jadi tetap nggak apa-apa ya, jadi pengawal, jadi pionir gitu, nggak apa-apa sih. Selalu ada awal untuk segalanya. Dan lagi paling nanti resikonya cuma ya kalau memang orang lain, pembaca lain itu tidak merasa riset kamu adalah reliable, dia nggak akan kutip gitu doang kan konsekuensinya kan. Tapi kalau ada orang yang setuju juga bahwa ini bisa juga nih, dia akan kutip, dia akan ngikuti jejakmu kan gitu ya. Jadi resikonya cuman nggak dikutip aja di penelitian lain gitu aja sih. Semoga bisa menjadi pionir. Amin. Nah, kita terakhir nih Mbak, bagian yang skala. Kalau kita ngomongin skala Likert kan Mbak, biasanya orang-orang tuh bukan biasa sih, ada terbagi, ada yang pakai genap, ada yang pakai ganjil, tergantung dia mau kasih nilai tengah atau enggak. Nah, menurut Mbak nih, alasannya atau apa ya justifikasi peneliti itu menggunakan yang genap untuk kondisi A atau yang ganjil atau untuk kondisi B, itu gimana? Iya, tergantung peneliti apa gitu ya. Karena kan gini, kalau misalnya nih kalau yang genap itu kan sangat setuju, tidak setuju sama sangat tidak setuju ya. Nggak ada tengah-tengah, netral tuh nggak ada kan. Nah, kalau memang peneliti mau mengambil jawaban sikap yang tegas dari responden, maka pakainya genap. Nah, ini biasanya sesuatu yang sifatnya misalnya evaluasi kebijakan atau tingkat kepuasan, pakainya jelas yang mana supaya hasil dari riset itu following up actionnya itu bisa clear gitu kan. Jadi intinya pada tadi ya, peneliti maunya apa? Mau jawaban yang tegas, sikap yang tegas, atau masih mentolerir hal-hal yang sifatnya masih ambigu. Nah, itu kembali ke peneliti. Nah, mungkin dikaitkan juga dengan topik risetnya juga gitu. Topik risetnya butuhnya result yang seperti apa gitu. Tapi yang ganjil pun sebenarnya sometimes masih dibutuhkan. Misal apa?
Misal pertama topik risetnya itu hal baru yang mana mungkin responden itu dia eligible untuk menjawab, tapi mungkin responden belum punya cukup knowledge untuk menjawab dengan posisi sikap se-straight itu. Sometimes dia masih kayak ngerasa kayak saya tengah-tengah deh gitu ya. Nah, tergantung lagi kembali ke topiknya gitu. Jadi kalau memang ini topiknya masih baru dan mungkin respondennya ini kayaknya juga masih belum punya cukup knowledge ya untuk bisa memilih sikap, ya nggak apa-apa kasih yang netral Gitu, misalnya. Atau bisa juga topiknya terlalu sensitif bahkan sehingga orang masih butuh rasa aman. Kan kita kan terkait dengan etika penelitian, kita kan mesti perlindungan partisipan dong. Jangan sampai partisipan jadi merasa terintimidasi karena dia harus jawab yes or no, padahal dia sebenarnya masih feel fine aja dengan yang netral lah, saya nggak ada masalah. Artinya berarti apa? Nanti akan resultnya itu akan disikapi dengan kalau atas hal atau permasalahan ini disikapi dengan status quo, tidak ada perubahan karena memang mayoritas responden juga tidak expect perubahan, so nggak masalah dong, ya kan? Jadi ekspektasi akan hasilnya tuh seperti apa juga nanti akan berpengaruh gitu. Tapi itu tadi ada beberapa kondisi yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Respondennya nyamannya di area yang mana gitu. Saya rasa kalau untuk yang ganjil itu mungkin untuk yang tadi ya kita memperhatikan kemampuan atau knowledge dari responden untuk bisa menjawab. Yang kedua sensitif atau tidak. Tapi kalau masih di luar itu kita pakai genap aja supaya bisa hasil dari riset ini kita bisa sikapi, kita bisa ambil action plan-nya lebih clear gitu. Karena kan riset itu kan harus ada action plan-nya, maksudnya abis ini ada terus gimana perbaikinya kalau ada problem kan gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya safe to say ya Mbak, nggak ada lebih baik antara genap atau ganjil. Tergantung kebutuhannya bagaimana. Oke Mbak, kan kita udah bahas nih soal konsep, variabel, kategori, dimensi, indikator, subindikator, dan skala. Udah selesai nih semuanya. Nah mungkin kita masuk ke sesi penutup kali ya Mbak. Untuk teman-teman mahasiswa, untuk saya sendiri sih sebenarnya, dan saya dan teman-teman lainnya, ada pesan nggak Mbak dalam membangun OKA ini? Ada dong. OKA itu penting banget teman-teman. OKA itu penting banget. OKA itu jantungnya penelitian positivis dan post positivis. OKA itu adalah peta logika ilmiah peneliti. So sangat worth it kalau teman-teman spend more time to be more focused and finally kamu bisa menghasilkan OKA yang paling merepresentasi seluruh penelitian kamu itu. Ya, jadi kamu misalnya berlama-lama di OKA, berulang kali bongkar pasang, spend more time, it's okay, nggak apa-apa. Di situ soalnya key-nya, that's the key gitu kan ya, kunci gitu ya, itu kuncinya gitu. Jadi spend more time di situ sampai udah ajak, udah fix, karena kalau OKA-nya nggak bagus, nanti instrumennya juga nggak bagus. Nggak tajam ya, instrumennya nggak tajam. Kalau instrumennya nggak tajam, nggak bisa ngebedah permasalahan fenomenanya. Ya, jadi nantinya nggak ada manfaatnya, nggak ada kontribusi signifikan penelitiannya. Itu pesan saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Neni dan teman-teman mahasiswa terutama saya ya yang lagi buat skripsi. Ya, semangat. Mari semangat, memang challenging ya ngebuat OKA ya Mbak. Cuman kita perlahan bangun satu demi satu indikator, subindikator sampai bisa benar-benar membedah konsep ini. Terima kasih banyak Mbak Neni buat ilmu yang diberikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Semangat.